Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe lalu klik gambar loncengnya. Jangan lupa aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Kekejaman manusia atau kesalahan manusia, bahkan mungkin keluncasan dari manusia, sering sekali kita merasa bahwa orang ini begitu kejam, orang ini begitu sadis. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa kekejaman dan kesadisan seseorang itu bukan terjadi begitu saja. Kalau kita melihat bawang, ya Bapak Ibu mungkin pernah melihat bawang merah. Kalau kita kupas itu kan seperti ada lapisan-lapisan ya. Nah itu berbicara seperti selaput, itu tipis, lapisannya tipis, dikupas lagi, itu yang selalu terjadi. Sadar tidak, kejahatan manusia, perilaku manusia yang begitu kejam, begitu sadis, itu seperti bawang yang ada lapisan-lapisannya. Tidak terjadi langsung ujuk-ujuk gitu ya, bahasanya apa tuh ujuk-ujuk gitu kan ya, terjadi begitu aja langsung tebal, langsung kejam, langsung jahat, enggak. Tetapi itu berawal dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin sepele, dari misalnya kita tidak suka sama orang lain, lalu kita kejam sama orang lain. Dari hal-hal yang seperti itu, mungkin merencanakan kejahatan-kejahatan kepada orang lain, mempersulit hidup orang lain. Nah, banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Inilah yang membuat manusia itu memiliki lapisan-lapisan dosa yang begitu tebal. Kalau lapisan dosanya sudah begitu tebal, maka ketika sudah tebal itu ya seperti bawang lah, tebal gitu ya, maka ini akan membentuk karakter atau begitu jahat. Maka kita sebagai orang yang percaya, mengerti kebenaran, seharusnya kita bisa merobek, menembus setiap lapisan-lapisan dosa itu. Kalau kita biarkan maka ini akan terjadi. Kenapa bisa ada lapisan-lapisan seperti ini? Ya karena kita membiarkan dari hidup kita, dari hari-hari, setiap saat kita membiarkan terjadi, kita menyerap dari dunia. Kita mengikuti konsep-konsep dunia, kita mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin cara berpikirnya tidak benar, tidak sesuai. Nah, biasanya kalau kayak begini nih, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, apalagi kalau ada suami istri ya, sepasang suami istri, terkadang misalnya itu pasti akan sejalan. Misalnya istrinya berbuat hal yang dia tidak suka sama orang lain, dia bisa menyerang orang lain, bahkan dia menggunakan suaminya, tangan kekuasaan suaminya untuk menyerang. Nah, banyak hal ini berbicara dosa, berbicara keluncasan, berbicara hamartia, harus diingat itu seperti lapisan-lapisan yang terjadi. Jadi saat ini kalau kita mau merubah hidup kita, kita harus bisa menerobos lapisan-lapisan tersebut. Kita harus bisa merobeknya lapisan itu dari hal-hal yang paling kecil. Karena untuk menjadi hal-hal yang besar itu tidak bisa sekaligus, tetapi dia dari lapisan-lapisan. Coba Bapak Ibu Saudara misalnya biasa kejam sama orang lain. Kejam, dikit-dikit kejam, dikit-dikit kejam. Nah ini sedikit-sedikit kita kejam, sedikit-sedikit kita kejam. Besok-besok kita, kita benci sama orang itu. Besok-besok kita udah amit-amit sama orang itu. Apalagi kita tidak dihargai, kita udah benci. Nah ini akan semakin menebal. Ketika sudah menebal, maka ini akan membuat sikap dan perilakunya akan semakin jahat. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu untuk mengerti tentang diri kita sendiri, hati-hati. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara mau masuk surga, pasti mau. Tetapi perilaku kita, perbuatan kita
jahat sama orang lain ini yang tidak berubah-berubah. Nah, kita harus bisa merubah semua itu. Merubahnya tidak sekaligus orang ini ya bicara, oh tiba-tiba berubah, dia tidak lagi berbuat dosa. Ingat loh, terkadang ini bisa menjadi jebakan iblis. Dia harus merubah dari kebiasaannya. Saya sudah sering sekali bilang, orang yang kebiasaannya marah, kebiasaannya bentar-bentar marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, maka dia akan memiliki sifat menjadi seorang pemarah. Kalau sifatnya dia sudah pemarah, maka karakter dia akan menjadi karakter yang tukang marah. Untuk merubah karakter yang tukang marah ini, maka harus dirubah dari kebiasaannya. Nggak bisa langsung udah jadi tukang marah karakternya, lalu saya nggak mau marah, diam aja. Coba lihat, ada aja nanti yang membuat pemicu. Mau puasa untuk tidak marah, lihat ada aja nanti pemicunya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Merubahnya gimana? Nggak bisa sekaligus dari pemarah langsung berubah menjadi penyabar. Nggak mungkin. Itu bohong. Wah ada yang berkata, oh bisa. Pernah dulu saya ingat sekali ada hamba Tuhan ketika saya kasih ilustrasi dengan sebuah kopi. Dia menjawab dengan jawaban yang dia sengaja mematahkan. Tetapi Tuhan ingatkan gitu loh. Nah untuk merubah ini kita harus rubah dari kebiasaan. Kebiasaan setiap hari yang tadinya kita marah, belajar untuk tahan. Mau marah nggak jadi. Mau marah nggak jadi. Mau marah lagi nggak jadi. Tahan, itu nggak enak loh. Orang mau marah ditahan nggak jadi itu, waduh keselnya minta ampun, dedek nanti rasanya. Tapi lama-lama dari tadinya marah nggak sehari 1 jam 2 jam nggak marah, terus kita jaga sampai sepanjang hari. Besokannya begitu lagi, seminggu 2 minggu, maka sifat kita sudah mulai berubah dari yang tadinya pemarah sudah menjadi penyabar. Terus berjuang menjadi penyabar, sifatnya akhirnya dia memiliki karakter orang yang tidak pernah marah atau benar-benar sabar. Nah, itu diproses dari kehidupan sehari-hari. Berbicara tadi ilustrasi yang pernah saya ceritakan juga sebenarnya di kontemplasi ini mengenai sebuah kopi. Sebuah kopi di satu panci, kopi warnanya apa? Hitam kan? Warnanya hitam. Kopi yang berwarna hitam bagaimana merubahnya menjadi susu atau berwarna putih susu. Dulu saya memberikan ilustrasi begini. Kopi yang hitam di panci ini kita tuangkan dengan air susu terus menerus air susu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kopi itu akan naik, tumpah, keluar. Nah ini tetap jangan berhenti, susu terus yang dimasukin. Ini akan tumpah terus. Lama-lama berubah menjadi agak sedikit abu-abu, lalu nanti akan sedikit mulai memutih dan pada akhirnya menjadi putih dan hanya susu, kopinya sudah nggak ada, kebuang semuanya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Dia harus bisa mengisinya setiap saat dengan kebenaran. Mengisi dengan cara berpikir Tuhan. Mengisi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari. Maka kejahatan di dalam dirinya itu pasti akan keluar dan luber. Dan berganti dengan kebaikan, dengan kebenaran yang dimasukkan terus menerus. Pernah ada hamba Tuhan yang menyangkal saya dengan berkata, oh kalau saya mah nggak mau begitu, saya buang aja air kopinya di panci itu dan saya ganti air susu. Sekilas kelihatannya benar loh. Sekilas kelihatannya benar, tapi jangan lupa. Iblis merongrong kita melalui daging kita, melalui tuntutan-tuntutan hidup, melalui dunia ini. Jadi kalau kebiasaannya tidak dirubah, tiba-tiba mau jadi seperti itu, yang saya bilang itu merubah kebiasaan dan merubah kodrat. Nah ini yang harus kita ngerti. Mau berubah seperti itu? Bisa 24 jam. Terus berapa hari? Nah, karena daging ini menuntut terus menerus. Jadi kita harus merubah natur kita. Kodrat kita yang harus kita rubah. Sehingga kita bisa merubah secara keseluruhannya. Begitu pula di dalam kehidupan manusia. Kejahatan demi kejahatan dia lakukan. Dan ini ada lapisan-lapisannya. Nah kita harus merobek
selaput-selaput dosa yang ada dalam diri kita itu bukan sekaligus kalau kayak bawang kita potong, jebret, lihat lapisannya. Tapi dalam kehidupan manusia, kita harus merobek lapisan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Pingin marah, sobek selaput kemarahan itu. Jangan lagi kita marah-marah. Pingin julitin orang, sobek selaput julitin orang. Pingin mempersulit orang dengan berbagai macam gaya, sobek. Banyak hal orang ketika dia mungkin gak suka sama orang lain, lihat loh ya. Walaupun dia sudah orang Kristen, walaupun dia sekolah teologi, walaupun dia dosen, ataupun jabatannya. Tapi kalau dia sudah julid sama orang lain, itu julidnya minta ampun. Dia akan cari cara terus-menerus untuk menyiksa orang lain. Dia akan cari cara terus-menerus untuk membuat orang lain tidak nyaman. Ini yang sering sekali dilakukan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa merobek setiap selaput itu dari waktu demi waktu. Merobek selaput itu ya memang setiap saat, karena selaput itu lapisan-lapisannya kan tipis. Nah ini kan juga mudah untuk kita robek tapi sakit rasanya. Tapi harus setiap saat. Nggak bisa cuman kalau ingat doang, kadang-kadang kalau ingat baru kita robek. Oh nggak bisa. Ketika hati kita kesal, kita harus belajar merobek selaput kekesalan itu. Ketika hati kita lagi marah, kita harus belajar merobek selaput kemarahan itu. Ketika kita sudah mulai julid sama orang lain, robek selaput kejulitan yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah mulai materialistis, sobek selaput materialistis kita. Ini yang bisa membuat kita memiliki pribadi karakter yang berubah. Kalau tidak, enggak mungkin. Ya, jadi ada kegiatan, gerakan, kebiasaan yang kita merobek selaput atau kita membiarkan. Nah ini jadi dua ya. Kalau kita merobek kan habis lama-lama nih. Nggak lagi kita marah, nggak lagi kita sombong, nggak lagi kita arogan, kita robek. Tetapi kalau kita membiarkan selaput kemarahan terus ada, selaput kebencian terus ada, semakin lama semakin menebal, maka tingkah laku, perilaku manusianya pasti akan menjadi semakin tidak baik dan tidak benar. Lihat orang-orang yang membenci orang lain. Dia bisa sampai najis deh ketemu orang itu. Kalau ngelihat itu dengan tatapan mata yang sadis. Bisa seperti itu loh. Kalau saya bilang itu bisa seperti mak lampir. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara melihat kisah-kisah drama kolosal mak lampir. Itu bukan cuma cerita dongeng. Tapi kalau kita bergerak di alam roh itu nyata. Seperti mak lampir yang berusaha jahat terus sama orang lain. Ada lagi cerita anaknya Grandong yang kerjanya menghisap darah orang lain. Nah itu semua bisa terjadi dalam diri orang-orang percaya kepada Tuhan kalau dia tidak robek selaput dosa. Ingat ya, selaput dosa bukan hanya berbicara dosanya atau hamartianya, tetapi sifat-sifat dosa, natur dosa yang ada dalam diri kita yang harus kita robek setiap hari, setiap saat. Nggak enak loh. Nggak enak, tapi pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Ya berawal dari rumah kita sendiri. Dari keluarga, suami, istri, anak yang bikin kita marah. Selaput itu yang harus kita pangkas. Sobek terus. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita akan diliputi atau ditebali dengan selaput-selaput itu yang lama-lama menjadi keras. Mari Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Waktu kita kan singkat ya. Saya mengingatkan kembali, waktu hidup kita singkat. Kita nggak tahu kapan berakhir. Jadi ayo kita berjuang untuk bisa merobek setiap selaput dosa dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, berawal dari diri kita, berawal dari lingkungan kita, circle pergaulan teman kita, keluarga kita, baru kita melebar tetangga, lingkungan RT, RW, lingkungan di mana yang kita ada, di sekolah, di tempat kerja, tempat bisnis, atau di media sosial. Mulai merobeknya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan lapisan itu semakin tebal menjadi dosa yang sulit untuk kita rubah, tetapi untuk merubahnya sobek, robek selaput dosa setiap saat, apapun itu selaputnya. Mari kita berkati saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita dengan share video ini kepada mereka, supaya mereka pun juga diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ikut live pada saat ini ya, saya melihat sedang banyak yang ikut live, mari kita berjuang sama-sama yuk. Kita merobek setiap selaput dosa dalam hidup kita. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe,
Ayo saya mohon dengan hormat dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu nanti klik gambar lonceng. Nanti di gambar lonceng kita klik lagi, kita pilih. Ada pilihan personalisasi atau misalnya pilihan semua, nah itu yang kita pilih. Nah supaya ketika ada live maka ini akan masuk notifikasinya atau pemberitahuannya ke gadget Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang sudah dengan setia setiap hari mengikuti CPS Contemplation, dan sudah ada beberapa yang memberikan komentar di sini. Ada Bapak Jongweli Yohanes, Shalom Pak Buyung serta pendengar setia CPS Television, selamat belajar dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Shalom Pak Weli, selamat belajar juga. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh melalui setiap peristiwa, setiap keadaan. Karena renungan-renungan yang saya bawakan ini ya identiknya itu selalu apa yang kita lihat, apa yang kita amati dari kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak mau berbicara teori muluk-muluk, itu biarlah orang-orang teologi yang pintar-pintar dalam berbicara teologi. Tetapi saya mau mengajak bagaimana kita mengamati, merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang dengan setia tetap Bapak Sumedi, terima kasih Pak Buyung untuk renungan dan pelajarannya pagi ini yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Sumedi dimanapun Bapak berada. Apapun yang Bapak lakukan, yang Bapak kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Keluarga Bapak seluruhnya dijagai oleh Tuhan dan diberkati kesehatannya. Ada Ibu Fang Fang Lim. Shalom, selamat pagi Pak Buyung. Terima kasih renungan pagi yang sangat memberkati. Shalom juga Ibu Fang Fang. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga besar Ibu dimanapun. Apapun yang Ibu lakukan, Tuhan memberkati. Ada Ibu Janti Widiatmo, Semarang. Iya Pak, seperti yang ngaku hamba Tuhan tapi menyesatkan Koko dan adik saya. Sudah 15 tahun gak boleh ketemu saudara dan ortunya. Nah, ini tapi tetaplah belajar mengasihi. Ayo, share video ini kepada mereka biar mereka mengerti. Hati-hati, ingat orang tua, saudara, ya tetaplah kita perlu untuk temui. Ya jangan sampai disesatkan. Hati-hati, banyak penyesat-penyesat. Jadi kita harus bisa mengerti dan memahaminya. Ada di sini Bapak Jeff Dranawan. Halo Pak Jeff Dranawan. Kita ketemu kembali. Wah, suaranya nggak ada. Mestinya sih ada ya. Ada di sini Pak Jeff, mungkin dari gadgetnya ya kurang dibesarkan gitu ya, karena saya mengecek di sini ada suaranya. Terima kasih tapi Pak Jeff untuk responnya ya. Tuhan memberkati, apapun yang Bapak usahakan, kerjakan, dibuatnya berhasil. Ada lagi dari Ibu Lois Marta. Terima kasih untuk renungannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Ibu Lois Marta juga dimanapun dan kapanpun apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Mari bagi Bapak Ibu yang belum memberikan komentar atau ingin memberikan komentar, pertanyaan atau mau bersaksi, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan bacakan dan saya akan respon. Kalau tidak keburu hari ini, besok pagi pasti saya akan meresponnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berjuang bersama, menyongsong kehidupan kita sepanjang hari ini. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi ayo kita merobek selaput dosa yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.